berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Selain pencemaran lingkungan, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan serta dampak dan upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Baik, di sini kalian amati gambar yang sudah Ibu sediakan. Bikin 4 atau sampai 5 dan bikin kelompok, masing-masing kelompok 4 sampai 5 siswa. Kemudian yang akan kita bahas di sini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan serta dampak dan upaya yang dapat dilakukannya. Nah, baik, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk memecahkan masalah yang Ibu berikan. Baik, sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ibu kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Baik. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Oleh karena itu, pencemaran ini dapat menimbulkan kegiatan manusia yang menjadikan kegiatan tersebut kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidupnya tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kegiatan manusia. Nah, kegiatan ini yaitu bukan perorangan, tapi populasi atau kumpulan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya apa? Yaitu gunung meletus. Nah, apa pencemaran yang diakibatkan dari gunung meletus? Ada yang tahu? Baik, nah yang diakibatkan dari gunung meletus yaitu menimbulkan abu vulkanik. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu ekosistem atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang pencemaran lingkungan? Baik. Selain dari faktor alam, pencemaran lingkungan juga terjadi di tanah, air, dan juga udara. Pencemaran air di sini dalam kehidupan sehari-hari kita ini membutuhkan air, termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenapa kita membutuhkan air? Karena air itu sangat penting untuk kita, untuk kegiatan sehari-hari kita. Contohnya apa?
mencuci, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah air yang tidak tercemar. Air dikatakan tercemar yaitu apabila air itu sudah berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Jadi, apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Ada yang tahu? Nah, pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau yang lainnya ke dalam komponen air. Nah, pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pencemaran air, sekarang ibu ingin bertanya, apa faktor penyebab pencemaran air? Ada yang tahu faktor penyebabnya? Baik, nah sekarang ibu akan menyebutkan faktor penyebab pencemaran air. Nah, pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sungai, rawa, danau, laut, dan masih banyak lagi. Nah, bahan pencemaran air dapat berasal dari, yang pertama dari mana? Limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Yang pertama yaitu limbah industri. Nah, air limbah industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri tersebut ke saluran umum. Nah, jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, maka yang akan terjadi yaitu pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme yang ada di ekosistem tersebut. Yang kedua, apa penyebab dari atau faktor dari pencemaran air? Yaitu limbah rumah tangga. Coba anak-anak kalian perhatikan di rumah kalian, di dapur, di perkantoran, rumah makan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan di tempat tersebut akan menghasilkan limbah atau sampah yang dinamakan dengan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan lain sebagainya. Limbah rumah tangga juga bisa berasal dari bahan anorganik, organik, maupun bahan berbahaya. Limbah yang berasal dari bahan organik yaitu seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, dan lain sebagainya yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Dan limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain yaitu besi, plastik, kaleng, kaca, minyak wangi, dan lain sebagainya. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun.
Baik, nah itu limbah rumah tangga. Yang ketiga faktor penyebab pencemaran air yaitu limbah pertanian. Nah, air limbah pertanian sebetulnya tidak menimbulkan dampak negatif. Namun, dengan digunakannya bahan-bahan kimia atau fertilizer sebagai pestisida yang kadang dilakukan secara berlebihan, maka air tersebut akan tercemar. Nah, tadi kita telah membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran air. Baik, sekarang Ibu akan memberikan sesi pertanyaan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apa ada yang ingin bertanya terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran air? Nah, baik. Jika ada, nanti silakan untuk ditulis di buku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak pencemaran air. Dampaknya apa aja sih? Siapa yang tahu dampak dari pencemaran air? Ibu kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, baik. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Seperti apa? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Nah, ketika air tersebut sudah tercemar, maka kualitas lingkungan pun akan menurun. Yang kedua, yaitu gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit. Nah, yang ketiga yaitu pemekatan hayati, dan yang keempat itu mengganggu pemandangan. Jika air sudah tercemar, maka pemandangan pun sudah tidak bagus lagi. Nah, itu dampak dari pencemaran air. Sekarang, bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Ada yang tahu bagaimana caranya menanggulangi pencemaran air? Nah, baik, Ibu jelaskan. Cara menanggulangi pencemaran air yang pertama yaitu reboisasi. Nah, melakukan reboisasi berarti kamu dapat membantu menumbuhkan kembali pepohonan, baik itu di lingkungan sekitarmu ataupun di hutan. Nah, dengan reboisasi ini kamu bisa menjaga keseimbangan air berkat adanya pohon yang membantu mengikat air di dalam tanah, dan tentunya bisa jadi area resapan air. Itu yang pertama, yaitu reboisasi. Dan yang kedua apa? Melakukan pengolahan air limbah. Cara menanggulangi pencemaran air selanjutnya adalah melakukan pengolahan air limbah. Dengan cara membuat kolam stabilisasi, dengan begitu maka air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran air. Yang ketiga apa? Cara menanggulanginya yaitu menjaga kualitas air laut. Yang keempat, memakai deterjen rumah atau memakai deterjen ramah lingkungan. Yang kelima yaitu menggunakan kompos dan pupuk organik. Nah, baik, itu pembahasan tentang pencemaran air. Yang kedua, kita akan membahas tentang pencemaran udara. Setelah air yaitu udara. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pencemaran udara. Nah, udara adalah salah satu faktor yang mengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan. Apa? Yaitu oksigen.
oksigen. Dalam atmosfer bumi, terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau lainnya. Di sini macam-macam pencemaran udara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencemaran udara primer dan yang kedua yaitu pencemaran udara sekunder. Baik anak-anakku sekalian, dari pembahasan pencemaran udara apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang macam-macam pencemaran udara, yaitu ada dua. Yang pertama primer dan yang kedua yaitu sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung oleh sumber pencemar. Contohnya, peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua yaitu sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi di reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Itu penjelasan dari pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan mengenai macam-macam pencemaran udara? Baik, jika tidak ada, maka kita lanjut faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Beberapa kegiatan baik dari alam maupun manusia menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut ini faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama yaitu aktivitas alam. Aktivitas alam ini menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya Gunung Merapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan juga dapat menimbulkan pencemaran udara. Kenapa? Karena kebakaran hutan itu menghasilkan karbon dioksida dan jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Itu akibat aktivitas alam. Yang kedua yaitu akibat aktivitas manusia. Apa saja akibat aktivitas manusianya? Kegiatan ini tidak terkendali. Kemajuan industri dari teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik gitu. Apa saja yang aktivitas manusia yang mengganggu pencemaran udara? Di antaranya yaitu pembakaran sampah. Yang kedua yaitu asap-asap industri. Yang ketiga asap kendaraan. Dan yang keempat itu asap rokok. Jadi faktor penyebab pencemaran udara itu ada dua. Yang pertama aktivitas alam dan yang kedua aktivitas manusia.
Baik, sampai di sini apa ada yang ingin kalian tanyakan mengenai faktor penyebab pencemaran udara? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut dampak pencemaran udara. Nah, dampak pencemaran udara. Nah, pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain yaitu kesehatan. Nah, terbukti bahwa udara yang menurun akibat pencemaran udara ini menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya ISPA. Apa itu ISPA? Infeksi saluran pernafasan. Nah, ISPA ini adalah salah satu saluran pernapasan, merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Baik, nah yang kedua, dampak dari pencemaran udara yaitu bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya Gunung Merapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering begitu banyak menemukan tanaman dan pohonan yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Nah, itu yang kedua bagi tumbuhan. Yang ketiga, dampaknya yaitu kepada dampak dari pencemaran udara yaitu efek rumah kaca. Yang keempat yaitu rusaknya lapisan ozon. Nah, CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin atau freezer atau AC dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Nah, itu dampak dari pencemaran udara ada 4, yaitu bagi manusia, bagi tumbuhan, efek rumah kaca, rusaknya lapisan ozon. Baiklah anak-anakku sekalian, apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang pencemaran udara? Nah, Ibu kasih waktu 3 detik. Nah, 3, 2, 1. Baik, dari kelompok 1, 2, ada yang ingin bertanya? Nah, baiklah kita lanjut dengan cara menanggulangi pencemaran udara. Ada yang tahu bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Baik, sekarang Ibu akan beritahukan bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara. Nah, cara menanggulangi pencemaran udara yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, itu kita harus mengurangi kendaraan bermotor. Kenapa? Karena asapnya itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua yaitu hemat energi. Nah, terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak masalah kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan. Nah, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan beberapa polutan lainnya. Zat ini bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, namun juga pada lingkungan. Untuk itu, langkah-langkah yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengurangi pemakaian
listrik di rumah dan tempat kerja, seperti menggunakan air conditioner atau AC, seperti itu. Yang ketiga, cara menanggulanginya yaitu membeli produk daur ulang. Jadi membeli produknya yang bisa didaur ulang kembali. Yang keempat yaitu menggunakan produk yang sustainable. Yang kelima yaitu menanam pohon. Nah, menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam yaitu berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Terus yang ketujuh yaitu makan produk lokal dan organik. Nah, yang kedelapan yaitu berkebun, yang kesembilan itu meningkatkan kesadaran. Nah, ini yang paling penting yaitu meningkatkan kesadaran. Kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi dapat menjadi langkah awal untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Agar mereka ikut berkontribusi. Seperti yang sudah dibahas di atas. Sebagian besar cara menangani polusi udara ini berakar dari perilaku sehari-hari kita. Kamu bisa menjadi contoh yang baik bagi teman, keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar untuk melakukan perubahan. Jadi itulah cara menanggulangi pencemaran udara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang cara menanggulangi pencemaran udara? Baik. Pencemaran air sudah, pencemaran udara sudah. Sekarang kita akan bahas pencemaran tanah. Ketiga, kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencampuri permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Nah, pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di dalam tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Jadi di sini pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia dapat masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Itu adalah pencemaran tanah. Nah, apa saja faktor penyebab pencemaran tanah? Yang pertama yaitu limbah domestik. Limbah domestik ini dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu limbah padat dan yang kedua yaitu limbah cair. Nah, limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan dengan mikroorganisme. Seperti apa contohnya? Plastik, kaleng, serat, keramik, dan lain sebagainya yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Nah, itu limbah padat. Kalau limbah cair yaitu dapat berupa minyak, deterjen, cat, dan lain sebagainya yang meresap ke dalam tanah yang akan merusak kandungan air yang ada di dalam tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, itu limbah domestik. Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah yaitu limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Nah, itu dari limbah industri. Dan yang ketiga yaitu limbah pertanian.
Jadi faktor penyebab terjadinya pencemaran dari tanah yaitu yang pertama limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan yang ketiga yaitu limbah pertanian. Selanjutnya, bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah? Apa kalian ada yang tahu bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah? Baik, sekarang Ibu akan memberitahukan cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu remediasi. Apa itu remediasi? Ada yang tahu apa remediasi? Nah, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan yang tercemar. Nah, itu remediasi. Dan yang kedua yaitu bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, itulah cara penanggulangan pencemaran tanah. Jadi, cara penanggulangan pencemaran tanah itu ada dua. Yang pertama remediasi dan yang kedua bioremediasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu pencemaran lingkungan baik dari tanah, air, dan udara. Nah, jika tidak, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini.